Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Hubungkan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat dan hitung kembali kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kemurahannya, kesabarannya, anugerahnya, karyanya dan pertolongannya yang ajaib, yang selalu tepat waktu yang Dia kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selayaknya pagi ini kita membawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik. Karena Dia memang Allah yang layak dipuji dan disembah, Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu yang sungguh Tuhan melebihi dari setiap Tuhan akaliah kami secara manusia. Penyertaan-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini kita mulai demi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya, dan biarlah berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih merasakan penyertaan-Mu yang sangat amat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami memberikan yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu tak pernah terbatas untuk hidup kami. Untuk itu kami mau lebih lagi menaikkan rasa syukur kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sejak
saja di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Kau. Haleluya. Bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah, amin. Kami percaya kami semua adalah umat pilihan Tuhan. Salah bangsa tak dipilih jadi umatnya, kita dipilih dari kuduskan
kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah merasakan pekerjaan tangan-Mu tak pernah terlambat untuk hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat untuk hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Yesus dalam penciptaan.
kami. Praise the Lord, haleluya. Engkau terus pakai para pelayan Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau sempurnakan ibadah kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, karena itu hamba tergantung dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya merupakan isi hati Tuhan. Dan hamba percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Oke, kita sekarang sampai di Injil Yohanes. Dan judul renungan yang saya berikan adalah cari roti apa. Oke ya. Di dalam Yohanes ada 7 istilah yang Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah, akulah, akulah. Akulah jalan, akulah pintu, akulah kebenaran, dan seterusnya. Tapi saya pilih istilah akulah roti hidup. Kita baca Yohanes 6, ayatnya yang ke-25. Cari roti apa? Kita mau mengenal Yesus, kita mau mengikut Yesus dengan perspektif yang benar. Karena itu kita mau jadikan Yesus itu sebagai roti yang berbeda dengan roti manna yang dimakan oleh Israel selama 40 tahun di padang gurun. Yohanes 6 ayat 25, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, kalau saudara baca dari ayat 22, banyak sekali orang yang mengikut Yesus, banyak sekali orang yang ingin mengenal Yesus, yang ingin berkenalan dengan Yesus, dan mereka ingin sepertinya mengikut Yesus. Kalau kita baca ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Oleh sebab itu orang banyak pada saat itu. Dan itu bisa disadari, kenapa? Karena sebelum teks kita ini, Yesus baru saja memberikan ribuan orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Karena ternyata ikan dan roti itu enak Pak, lezat, nikmat. Semakin banyak orang yang mengikut Yesus. Karena mau cari roti dan ikan yang bisa mengenyangkan mereka. Ya. Nah itu sebabnya ayat 25 kita baca ketika orang banyak. Dimulai dengan ketika orang banyak menemukan Yesus. Kenapa ada istilah menemukan Yesus? Karena mereka cari-cari Yesus. Mereka ingin ikut Yesus. Di seberang laut itu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Nah lihat saudara, Yesus tahu bahwa motivasi orang mengikut Yesus, mencari Yesus, bukan melihat tanda atau bukan karena paham bahwa tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tanda-tanda yang ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang berbeda, juru selamat yang berbeda, nabi yang berbeda, imam yang berbeda dari tokoh-tokoh perjanjian lama sebelumnya. Saya bacakan, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat apa? Tanda-tanda. Ingat ya, bahwa ternyata Yesus melakukan mujizat itu karena ingin memberikan suatu tanda. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu apa saudara? Kenyang. Jadi murid-murid, orang banyak mengikut Yesus bukan karena mereka melihat bahwa tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tanda-tanda yang akan membuat mereka paham bahwa Yesus itu bukan hanya sebatas orang yang hanya kasih mereka makan, ikan, dan roti, saudara-saudara. Tapi mereka nggak paham. Tapi karena mereka merasakan bahwa roti itu enak, ikan itu nikmat, lezat, mereka ikut Yesus lagi. Itu sebabnya Yesus langsung tahu, oh ini orang-orang ini gundul lagi. Mereka ikut aku hanya karena ingin mencari roti dan ikan yang lebih banyak, yang lebih enak. Bukan karena mereka paham bahwa mujizat yang saya lakukan itu adalah tanda-tanda bahwa saya adalah Mesias. Itu sebabnya Yesus katakan, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27. Bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah dia, ayat 31, ternyata orang-orang itu ingin membandingkan roti atau manna atau kedahsyatan Musa yang dia perlihatkan ribuan tahun sebelumnya. Yaitu sejak kapan atau waktu kapan? Waktu orang Israel berjalan di padang gurun. Nah, itu sebabnya mungkin mereka ingin mengejek Yesus, ingin mengolok-olok Yesus, atau ingin membandingkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bisa juga. Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lihat poin saya yang pertama. Kita harus mencari Yesus lebih dari masalah kenyang. Saya buat istilah Yesus mestinya harus dicari dengan motivasi, bukan hanya masalah kenyang. Amin, saudara-saudara? Amin. Tapi lihat bahwa konteks ayat ini memperlihatkan bahwa Yesus juga sebenarnya care. Peduli dengan masalah roti, bakso, soto ayam, atau rawon, atau indomie, atau mie fuyung hai, atau telur, atau apa saja yang akan kita makan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat di pasal 6 sebelumnya, Yesus memperhatikan orang yang lapar. Dengan cara apa? Dengan cara memberi mereka makan. Bahkan sisa 12 bakul. Jadi saya punya paham bahwa sebenarnya Yesus juga memperhatikan keadaan sosial ekonomi kita. Itu sebabnya dalam banyak peristiwa Yesus memberikan orang yang sedang kelaparan. Yesus menghibur orang yang sedang lemah, putus asa, dan seterusnya. Dia peduli dengan sisi-sisi sosial, sisi-sisi ekonomi kita. Dia peduli, yes. Dia peduli dengan pekerjaan saudara, yes. Dia peduli dengan usaha saudara, yes. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang mengikut Yesus kebablasan dalam mengikut Yesus. Mereka pikir, oh ternyata mengikut Yesus ini hanya berurusan dengan roti atau ikan atau makanan atau minuman yang kalau saya lapar saya bisa kenyang. Jadi mereka bisik-bisik, ayo ikut Yesus. Ternyata ikut Yesus yang lapar bisa kenyang. Akhirnya motivasi itu yang membawa orang-orang untuk mengikut Yesus. Dan Yesus tahu motivasi ini. Dan Yesus tahu bahwa ini salahnya fatal. Yesus ingin berkata, berarti kamu ingin menyamakan saya dengan Musa. Kamu ingin menyamakan saya dengan nabi-nabi perjanjian lama atau nenek moyangmu. Yang ketika engkau ditolong, besok kamu menderita lagi. Ketika engkau diselamatkan hari ini, besok engkau ditindas lagi. Ketika engkau dikalahkan, ketika engkau menang hari ini, besok engkau dikalahkan lagi. Itu sebabnya bedanya Yesus melakukan mujizat dengan nabi-nabi dalam melakukan mujizat adalah Yesus melakukan mujizat lalu dia bersembunyi. Supaya apa? Supaya orang-orang mengikut dia. Bukan mengikut karena mujizat itu. Tapi mengenal Yesus secara utuh. Dengan apa? Dengan tanda-tanda. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa Yesus tidak peduli dengan masalah dapur saudara. Dia peduli, amin. Buktinya dia memberikan orang yang lapar
makan. Dia peduli dengan segala pekerjaan dan kekurangan-kekurangan ekonomi kita. Yang repot adalah kalau kita mengikut Yesus dengan motivasi hanya masalah perut atau masalah dapur. Ini yang dikritik oleh Yesus. Sekarang Yesus memperkenalkan roti yang berbeda. Dengan apa? Dengan membandingkan roti mana yang diberikan oleh Musa di padang gurun dengan dirinya sebagai roti hidup. Makanya Yesus bilang begini, akulah roti hidup. Artinya apa? Roti yang diberikan oleh Musa di padang gurun itu memang penting. Tapi saya sebagai roti hidup jauh lebih penting. Roti yang diberikan oleh Musa itu sebagus apapun, sebanyak apapun tidak bisa menebus dosamu. Artinya apa? Kamu makan hari ini, besok kau lapar. Kau nikmati hari ini, besok kau kekurangan lagi. Itu sebabnya roti yang diberikan oleh Musa itu memberikan orang Israel kenyamanan. Yang lapar jadi kenyang. Tapi lihat saya. Hari ini mereka kenyang, besok mereka mati. Benar tak? Kalau saudara baca, bahkan bisa sampai 23.000 satu hari orang Israel mati di padang gurun. Ibrani mengatakan bahkan mereka menjadi mayat dan mayatnya dimakan oleh burung-burung. Ini yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Coba lihat. Kau makan roti kan? Tapi roti yang kau makan itu tidak membuat engkau terus hidup. Buktinya banyak mayat yang apa istilahnya itu? Kalau bergelimpangan. Jadi sekarang Yesus menawarkan roti yang berbeda. Roti yang tidak sekedar membuat kenyang. Oh, Yesus memelihara kita supaya kita sejahtera. Yes. Tapi Yesus ingin menawarkan roti yang tidak hanya sekedar membuat kita kenyang. Dan inilah roti yang berbeda. Saya kembali ke judul renungan saya. Roti apa yang saudara cari ketika mengikut Yesus? Kalau kita menyamakan mengikut Yesus dengan mengikut atau menerima bantuan dari yayasan sosial, maka Yesus jauh lebih rendah daripada yayasan sosial. Kenapa? Orang yang ditolong oleh Yesus hanya sekitar 8.000 orang yang dia kasih makan. Yayasan sosial bisa kasih makan 2 juta orang, bisa enggak? Bisa. 3 juta orang, bisa. Bisa. Orang Israel 40 tahun di padang gurun. Berapa juta roti yang turun dari surga untuk memelihara mereka? Banyak sekali. Itu sebabnya Yesus perlu merevisi atau membetulkan, membenarkan sebenarnya kau cari roti apa sih ketika mengikut aku? Itu saya sebut tadi bahwa Yesus sekarang memperkenalkan diri sebagai roti yang berbeda. Nah, saudara lihat ya. Pasal 6 ayat 22 sampai 24. Bisa lihat PowerPoint saya. Banyak orang yang mengamati Yesus. Banyak orang yang mempelajari siapa Yesus. Banyak orang yang menginginkan Yesus. Banyak orang yang mencari Yesus. Banyak orang yang mendekati Yesus. Banyak orang yang ingin mengiring Yesus, mengikut Yesus dan seterusnya. Tapi motivasinya salah. Motivasinya salah. Maka tadi ayat 25 sampai 29 Yesus ingin mengingatkan, seharusnya kamu harus melihat mujizat roti dan ikan yang saya kasih itu bukan hanya masalah urusan perut saja. Tapi itu adalah sebagai salah satu tanda bahwa akulah mujizat, akulah Mesias yang akan menyelamatkan engkau. Bukan hanya menyelamatkan engkau dari tawanan raja-raja. Bukan hanya menyelamatkan engkau secara politik. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang saya Daud. Seperti nenek moyang saya Saul. Seperti nenek moyang saya Gideon. Seperti nenek moyang saya Yefta. No. Seharusnya kamu harus paham bahwa roti yang saya tawarkan itu tidak sama dengan roti mana yang ditawarkan oleh Musa di padang gurun. Saudara ngikuti maksud saya? Halo? Ya,
Kenapa Pak? Kalau orang-orang melihat mujizat roti dan ikan itu sebagai tanda, apa hasilnya? Mereka akan percaya kepada Yesus, benar enggak? Yes. Oh, inilah tanda-tanda. Mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Mereka tidak akan membunuh Yesus kalau mereka bisa melihat pekerjaan Yesus itu dari sudut pandang tanda-tanda. Tapi karena mereka hanya melihat mujizat Yesus sebagai urusan perut, urusan kenyang dan lapar, maka mereka akhirnya tidak percaya kepada Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena mereka menjadikan Yesus sebagai petugas sosial. Dan Yesus tersinggung dong, tersinggung. Bu, kalau ibu percaya kepada Yesus dengan motivasi supaya ibu diberkati Tuhan, itu tidak salah. Karena saya percaya setiap orang yang mengikuti Yesus pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes. Tapi itu adalah pemaknaan yang sangat kecil. Pemaknaan yang jauh lebih besar adalah Yesus tidak hanya sanggup mensejahterakan ibu di bumi, sampai urusan surga pun dia sanggup mensejahterakan saudara. Itu sebabnya roti yang dia tawarkan itu adalah roti yang kekal. Dirinya sendiri sebagai sumber kehidupan. Haleluya. Mari kita mengikuti Yesus dengan sudut pandang atau pemaknaan yang berbeda. Amin ya. Amin. Amin. Jadi betul mengikuti Yesus banyak berkat. Yes. Mengikuti Yesus disertai oleh Tuhan Yesus. Yes. Itu tidak perlu kita ragukan. Mengikuti Yesus banyak mujizat. Yes. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kalau kita memaknai mengikuti Yesus hanya sampai di batas itu. Kalau sampai di batas itu saja, Jokowi jauh lebih hebat dari Yesus. Karena Jokowi bisa kasih makan 200 juta orang. Nah, mari kita mencari roti yang jauh lebih luar biasa. Saya percaya kalau kita bisa memahami ini, maka urusan masalah roti seperti Musa tadi itu begitu tidak menjadi hal yang utama lagi bagi kita, walaupun itu penting. Yang kedua, saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi, kalau saya bisa ulang, Yesus harus dicari lebih dari masalah kenyang. Nah lihat ya, bahwa abad pertama orang mengikut Yesus itu berbeda dengan orang mengikut Yesus zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang mengikut Yesus artinya ada harga yang harus mereka bayar. Mereka melayani, mereka mengajar, mereka membantu Yesus dalam melayani. Mereka siap rela berkorban. Misalnya Maria Magdalena dengan roti dengan minyak yang mahal-mahal, dengan rempah-rempah. Murid-murid dengan keahlian, nelayan. Ada yang ahli dalam keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya gini, pada abad pertama orang yang mengikut Yesus, mereka paham kalau mengikut Yesus itu harus melakukan sesuatu, harus berbuat sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Itu arti mengikut Yesus abad pertama atau zamannya Yesus. Itu sebabnya kalau Yesus tanya, kamu mau ikut aku enggak? Dulu orang keberatan atau merasa susah. Karena mereka tahu, kalau ikut Yesus nanti banyak musuh, banyak lawan, banyak setan yang harus diusir. Ada badai karena harus pergi dari kota A ke kota B. Ada banyak ancaman bahaya. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang istilah atau arti mengikut Yesus itu apa? Kalau abad pertama saya bilang mengikut Yesus artinya mengerjakan sesuatu. Kalau sekarang ikut Yesus menerima sesuatu. Benar enggak? Ayo ikut Yesus, nanti kau terima ini. Maka kita sering mendengarkan ya di gereja, terimalah ini, terimalah itu, rasakanlah ini, rasakanlah itu. Waduh, haleluya. Saya tidak menyalahkan itu, no. Tapi saya pikir kita sudah melakukan perubahan arti dalam mengikut Yesus. Mestinya mengikut Yesus itu artinya saya mau mengikut Yesus, saya mau mengorbankan sesuatu, saya mau melakukan sesuatu, saya mau melayani sesuatu, saya mau berkorban untuk banyak orang, membantu pekerjaan Tuhan. Itu arti mengikut Yesus. Itu sebabnya kita harus paham,
Yesus sebagai roti hidup atau Yesus sebagai hanya sekedar roti yang hanya mengenyangkan, besok kenyang tapi akhirnya mati juga. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus harus dipahami lebih dari masalah penyertaan Tuhan. Saya katakan yang pertama, Yesus mesti kita cari lebih dari masalah kenyang. Amin ya. Lebih dari masalah kenyang. Saya ulang. Carilah Yesus, ikutlah Yesus, bukan hanya masalah urusan kenyang atau tidak kenyang. Yang kedua, mari kita Yesus dipahami lebih dari masalah penyertaan. Coba kita baca ayat 48. Yohanes 6 ayat 48. Setelah Yesus menjelaskan, membandingkan roti apa dia. Ayat 48 begini firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah apa? Mati. Saya ulang. Yesus mengingatkan para pendengarnya yang sedang mengikut Yesus dengan motivasi cari roti. Lalu Yesus bilang, "Hei, dulu mungkin siapalah nama orang-orang itu ya, tapi enggak tahu ya. Tapi mungkin kalau saya bayangkan ya, saya umpamakan ada di situ orang Batak mungkin, hei Ucok, sebenarnya bukan hanya saya yang sudah menyediakan roti atau bukan hanya saya yang sudah pernah melakukan mujizat masalah roti. Dulu nenek moyang kita yaitu Musa juga sudah melakukan mujizat itu. Masalah roti itu. Tapi Yesus, dia angkat tinggi-tinggi nenek moyangmu. Mengingatkan bahwa nenek moyangmu pun jago gitu loh. Nenek moyangmu Musa pun hebat. Bisa juga membuat mujizat. Yesus angkat. Lalu Yesus langsung hempaskan. Apa maksudnya? Nah lihat ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Itu mujizat luar biasa. Karena di padang gurun bagaimana mungkin memproduksi roti mana? Mustahil, impossible. Tapi Yesus ingin angkat mereka. Bahwa dulu nenek moyangmu juga mengalami hal yang luar biasa. Makan mana di padang gurun, kok bisa? Tidak ada adonan, tidak ada pabrik. Dahsyat. Lalu Yesus tambahkan, tapi mereka pun mati. Roti mana yang dahsyat itu tidak membuat orang-orang Israel pada saat itu tetap hidup. Lalu Yesus bilang begini, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, roti mana versinya Musa tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada penebusan dosa di sana. Tidak ada penyucian dosa di sana. Tidak ada keselamatan di sana. Hanya sekedar membuat bertahan hidup di padang gurun. Yesus bilang, tapi aku roti hidup. Menghadirkan kehidupan yang kekal. Pak, Bu, apakah kita serius dalam mengikut Tuhan sebenarnya? Saya curiga banyak orang Kristen yang mengikut Yesus hanya dengan motivasi ini. Dan lihat betapa saudara menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau saudara mengikut Yesus hanya masalah kenyang dan tidak kenyang. Saya pikir kalau Yesus memang hanya menawarkan masalah roti mana, untuk apa dia turun? Wong Musa juga bisa melakukan itu. Nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu. Yesus perlu datang ke dunia karena dia ingin melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Mereka berkelimpangan menjadi mayat, padahal roti ada di samping mereka. Jadi ini mengingatkan saudara-saudara, betapa mengikut Yesus itu tidak hanya sekedar masalah hidup dan mati. Jauh lebih besar dari itu. Saya tahu bahwa ini agak konyol, bahwa banyak orang di luar sana yang menghina Yesus, menolak Yesus, mereka baik-baik saja. Ada banyak orang ateis
Mereka pintar-pintar, saya tahu. Ada banyak orang ateis yang kaya raya luar biasa, yang sukses, berjabatan tinggi luar biasa. Itu membukakan mata saya, hati saya, pikiran saya. Oh iya ya, iya ya. Kalau hanya masalah hidup, masalah sukses, masalah ini, semua orang yang tak mengenal Yesus pun bisa melakukan itu. Jadi saya sedih, dan saudara pun pasti tahu, pasti sedih juga ya kalau misalnya mengenal seseorang yang motivasi mengikut Yesus itu hanya masalah berkat jasmani. Mari kita mengikut Yesus dengan pemaknaan yang berbeda. Oke ya, amin. Amin ya. Ada pertanyaan ya. Kalau melihat teks ini, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Berapa kali Yesus melakukan mujizat roti untuk ribuan orang? 2 kali. Iya kan? 2 kali. Setelah dia kasih 5.000 orang, beberapa hari kemudian 4.000 orang. Nah, saya belajar. Iya ya. Kenapa bahkan waktu Yesus hidup 3 tahun 4 bulan di bumi, melayani maksud saya ya. Beliau hidup 33 tahun lebih, tapi melayani aktif itu 3 tahun 4 bulan. Saya pikir gini, kenapa Yesus tidak tiap hari saja melakukan mujizat? Ada yang lapar sana, ayo roti. Ada lagi yang janda-janda miskin, sini. Yang anak jalanan, sini. Yang kekurangan, sini. Yang kelaparan, sini. Yang kurang gizi, sini. Yang tidak terurus, sini. Lalu Yesus membuat mereka sejahtera. Yesus membuat mereka sehat-sehat. Yesus membuat mereka aman-aman. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang kekurangan. Tapi saudara sudah baca Injil kan? Bahwa ketika Yesus dalam kondisi bisa melakukan itu, dia tidak melakukan itu. Saya pikir iya ya. Kenapa di zamannya Yesus banyak orang miskin? Banyak. Banyak janda-janda miskin. Banyak anak-anak jalanan. Banyak. Kalau kita lihat musik yang dilakukan, ada orang yang duduknya di pinggir jalan 12 tahun pendarahan. Benar tidak? Saya pikir jauh lebih banyak dari itu, masih banyak orang yang perlu ditolong. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menolong orang-orang itu dan menggunakan mujizat untuk memberkati mereka secara sosial? Bisa toh? Yesus bilang murid-muridnya, sekarang data, mana-mana lagi jemaat yang belum makan, yang dapurnya belum berasa, bawa sini. 2 ikan 5 roti, 8.000. 2 ikan 5 roti, 8.000. 2 ikan 5 roti, 8.000. Coba cek lagi, ada enggak yang masih kekurangan? Bawa sini. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak melakukan. Itu sebabnya kalau abad ini banyak orang memperkenalkan Yesus hanya masalah urusan perut. Saya mau tanya, kalau Yesus datang hanya masalah urusan perut, kenapa Yesus tidak melakukan itu waktu dia hidup di bumi? Jawabannya adalah karena Yesus tahu dia bukan hanya sekedar petugas sosial. Itu sebabnya bahaya sekali kalau kita mengikut Yesus hanya dengan motivasi perut. Saya bertobat dalam hal ini supaya mulai mengikut Yesus dari kacamata yang berbeda. Roti versi Yesus bisa membangkitkan. Amin. Bersama saya bilang, roti versi Yesus bisa membangkitkan. Ya, makanya hidup tadi. Makanya bilang, akulah roti hidup yang kekal. Rotinya versi Musa, mati orang-orang itu di padang gurun, nggak bisa dibangkitkan. Yesus bilang, rotiku ini berbeda, bisa membangkitkan. Nah, sekarang lihat, roti mana yang Anda pilih? Roti yang bisa mengenyangkan Anda selama 70 tahun di bumi, tapi setelah itu Anda tidak bangkit dalam kehidupan kekal? Atau roti versinya Yesus, yang setelah Anda nanti mati, walaupun Anda kenyang dengan roti-roti, Anda dibangkitkan. Ini bedanya. Kalau hanya urusan 70 tahun, bisalah kita kenyang sampai gemuk-gemuk begini. Boleh, tidak masalah. Tapi pastikan setelah itu kita bangkit dan hidup dalam kekekalan. Amin ya. Itu sebabnya roti versinya Musa di padang gurun itu memang penting. Tapi itu hanya urusan 40 tahun. Habis itu mati.
roti versi Yesus adalah roti yang kekal. Saudara mau terima roti versi ini, amin? Amin. Yang terakhir saudara. Saya ada waktu 5 menit. 2 menit. Yang pertama, cari Yesus dengan apa? Bukan masalah urusan kenyang. Yang kedua, mari kita pahami Yesus bukan hanya masalah disertai oleh Tuhan, disejahterakan oleh Tuhan. No. Jauh lebih besar makna dalam mengikut Yesus. Yang terakhir saudara, bahwa Yesus itu harus dialami hingga ke dalaman hidup. Ya, saya bacakan ayat 53 saudara-saudara. Oke. Ayat 53 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Lihat ya. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya jauh lebih dalam. Kalau awalnya Yesus bilang, aku adalah roti hidup yang berbeda. Apakah cukup hanya melihat Yesus, hanya memahami Yesus sebagai roti hidup yang berbeda? No. Maka dibilang begini, kamu harus makan dan minum. Yang saya sebut istilah makan dan minum, kita harus mengalami Yesus dalam diri kita. Apa penekanan saya? Kalau saudara lihat tadi ayat 22 sampai 23, 24, 25. Banyak orang yang mengikut Yesus. Banyak orang yang mencari Yesus. Banyak orang yang mengiring Yesus. Tapi mereka ditolak oleh Yesus karena mereka tidak mengalami Yesus. Berarti kalau hanya sekedar mencari Yesus, mempelajari siapa Yesus, it's not enough. Itu tidak cukup. Kita harus mengalami. Makan dan minum. Makan, kita harus menikmati Yesus. Amin ya. Saya mengajar kristologi dan saya mendapatkan poin-poin yang luar biasa. Lalu saya mengajarkan Yesus itu maha sabar. Yesus itu rendah hati. Oke. Itu yang saya sebut seperti level orang-orang yang hanya mencari Yesus, hanya mempelajari siapa Yesus, tapi tidak makan dan minum, tidak mengalami Yesus. Jadi misalnya gini, kita sudah tahu bahwa Yesus itu berhati hamba. Maka kita harus mengalami apa rasanya, bagaimana prakteknya hati sebagai hamba. Amin. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu dia suka melayani. Oh, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus makan dan minum. Kita harus mengalami, kita harus tahu rasanya apa itu arti melayani. Kita tahu, kita sudah belajar Yesus itu sabar. Amin. Nah, kita harus merasakan praktek sabar itu seperti apa. Yesus kita cari bukan hanya masalah kenyang. Yesus kita pahami bukan hanya masalah sosial itu tadi ya. Yang ketiga tadi, Yesus kita harus alami sampai ke kedalaman hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah roti yang sempurna. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan sebelum kami menjamah perjamuan kudus ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bertobat. Kami sungguh-sungguh mengoreksi motivasi kami mengikut Yesus. Apakah kami masih sama atau menyamakan Yesus dengan petugas sosial, atau menyamakan mujizat Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh Musa dan lain-lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Dan kita selanjutnya akan masuk dalam kesatuan kita dengan lambang tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah pada saat kita nanti disatukan dengan lambang tubuh dan darah Yesus, kita akan mendapatkan manfaat dari kesatuan itu. Kita akan merasa diberkati Tuhan secara luar biasa. Sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk kita boleh disatukan dengan lambang tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai dari ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita begitu besarnya kasih Tuhan atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga dia relakan tubuhnya, darahnya dikorbankan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus juga mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa ada kesatuan di dalam Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah keluarga Allah. Untuk kita boleh saling mengasihi, saling peduli, saling menopang, saling memberkati satu dengan yang lain. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa Dia Allah yang sudah naik ke surga. Dia pasti akan datang untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga nantinya Dia akan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus ada di satu tempat yang sama, di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Kita mengambil saat teduh sambil mengoreksi pribadi kita masing-masing, supaya kita boleh dilayakkan pada saat nanti kita boleh disatukan dengan lambang tubuh dan darah Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu mengoreksi diri. Saya benar-benar saat kita nanti disatukan dengan lambang tubuh dan darah Tuhan, ada berkat Allah yang kita terima, ada pemulihan yang kita terima, kuasanya dinyatakan atas kehidupan kita. Bersama-sama siapkan hati kita, evaluasi hati kita naikkan satu puji. Terima kasih.
hadapan kita tamu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan melayakkan hamba-Mu, mempercayakan hamba-Mu untuk menjadi pelayan perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, sebelum hamba-Mu melayani, biarlah kelayakan yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan, itu boleh terjadi atas hamba-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, pelayanan hamba-Mu menjadi pelayanan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Dan hamba-Mu sendiri Tuhan, diberkati oleh pelayanan itu Tuhan. Hamba berdoa untuk sarana kami boleh disatukan dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Mari pakai, berkati, urapi sarana ini Tuhan, menjadi alat-Mu. Kami boleh kembali mengenang kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur atas kasih-Mu. Dan kami boleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan dan diubahkan Tuhan melalui bukti kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh Engkau memberkati, Engkau Tuhan memakai sarana ini untuk kami boleh Tuhan menerima kesatuan dengan lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau yang berkuasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat kembali bagaimana kasih dan pengorbanan Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang berdaulat, Dia penguasa langit dan bumi. Segala sesuatu tunduk di bawah perintahnya. Tapi oleh karena kasih dan cintanya kepada umat manusia sungguh sangat besar, Dia tidak menahan kasih itu. Dia tinggalkan tahta kemuliaannya. Dia lepas setiap atribut kealahannya. Dia turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Semua Dia lakukan karena Dia sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukankah roti yang Bapak Ibu Saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah perlambang tubuh Tuhan yang sudah rela dipecah-pecahkan untuk memberikan penebusan dosa buat saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita makan bersama-sama roti. Mari kita angkat cawan kita. Bapak Ibu Saudara,
Tidak hanya roti yang menjadi lambang tubuhnya, yang dia pecah-pecahkan untuk bisa menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi darah yang suci, yang tanpa cacat celah itu, rela dia curahkan untuk memberikan juga pengampunan buat Bapak, Ibu, saya dan Saudara. Darah itu dia relakan mengucur dari keningnya yang dimangkotai duri, dari kedua tangannya yang terpaku, dari kedua kakinya yang terpaku, dari lambungnya yang tertombak. Dia merelakan darah itu terkucur. Semua dia lakukan karena tanpa pencurahan darah yang suci tanpa cacat celah itu tidak ada penebusan dosa. Maka dia rela darah itu mengucur. Bukankah cawan anggur yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah perlambang darah Tuhan yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga siapapun yang percaya atas pengorbanannya memiliki kepastian hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Amin. Kita minum. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan rasa syukur di hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan. Saudara naikkan kepada Tuhanmu. Allah yang sudah rela mati buat menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah yang sungguh sangat luar biasa menyatakan penyertaan dan pertolongannya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Percayai kalau perkara yang tersulit, yang tidak bisa dilakukan manusia, yaitu membebaskan diri dari dosa, sudah Dia kerjakan di atas kayu salib. Maka perkara apapun, kesulitan apapun, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, yakini Dia Allah yang mampu menolong, yang mampu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Terus percayai Dia dan andalkan Dia dalam kehidupanmu. Bapak, terima kasih. Kau sudah melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan lambang tubuh dan darah-Mu. Mari terus ingatkan kami Bapa, bahwa kami milik-Mu. Kami adalah umat ketebusan-Mu. Tujuan hidup kami, apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini, harusnya semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami tidak boleh mencari kebanggaan diri sendiri. Kami tidak boleh mencari kesukaan diri sendiri. Tapi kami harus mengejar apa yang Kau kendaki, apa yang Kau sukai. Itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami benar-benar mendapatkan roti yang hidup itu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami benar-benar mendapatkan, Tuhan, air yang hidup itu dalam kehidupan kami, yang tidak akan pernah membuat kami lapar dan kami, Tuhan, kehausan, Bapa. Biarlah melalui Tuhan perjamuan kudus ini,
kesatuan dengan lambang tubuh dan darah Tuhan. Kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Rohani kami dipulihkan oleh Tuhan. Cinta kami kepadamu dipulihkan oleh Tuhan. Kesadaran diri untuk menjadi saksi bagimu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan untuk selanjutnya lebih berarti untuk kemuliaan-Mu dan semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua jemaat berdoa untuk doa syafaat. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menikmati perjamuan kudus. Kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani, yaitu Bapak Widi. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Pelayanan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati rumah tangganya. Tuhan akan memberkati pekerjaannya, juga kepada ibu, kedua putrinya di dalam studinya. Tuhan pasti akan menyertai apa yang menjadi cita-cita anaknya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan. Terima kasih begitu juga Bapak. Pada pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Pangeran yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami merasakan kesegaran di dalam rohani kami, di dalam jiwa kami, karena firman-Mu sungguh-sungguh menegur kami. Kami sebagai jemaat, kami masih banyak kekurangan. Biar Tuhan kami melalui firman-Mu itu, kami boleh memakan roti yang hidup, yaitu firman-Mu. Kami bersungguh-sungguh melakukan firman-Mu, supaya Bapa kami nanti akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Dan kami merasakan Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pangeran di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, kepada ibu juga anaknya semua. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami merasakan keluarga yang masih muda ini mau senantiasa melayani Engkau dengan sepenuh hatinya. Tuhan pasti akan menyertai. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani WL, singer, bermain musik. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan satu persatu menilik kehidupan pelayan-Mu ini. Mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk pelayan-pelayan-Mu ini. Satu persatu, yaitu di dalam pekerjaannya Tuhan akan memberkati. Di dalam studinya Tuhan akan menyertai. Di dalam rumah tangganya Tuhan akan memberkati semua anak, semua istri. Dan Tuhan akan menyertai keluarga-keluarga yang pada pagi hari ini melayani. Juga terlebih Bapa, kami berdoa buat jemaat di tempat ini yang pada pagi hari ini hadir, juga yang tidak hadir. Tuhan akan menyertai satu persatu. Kalau mereka ada kesulitan, apapun mereka ada kesakitan, Tuhan pasti akan menyembuhkan melalui perjamuan yang sudah kami minum. Kami yakin dan percaya pasti segala sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan. Segala kesulitan apapun yang kami hadapi, kami yakin Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih Bapa. Juga tak lupa kami berdoa untuk STTI tempat ini. Biar lembaga ini yang sudah meminjami kami tempat, Tuhan akan memberkati lembaga ini untuk dosen, untuk mahasiswa. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati satu persatu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Allahku. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami virus corona. Biarlah Tuhan menyertai Bapak Presiden, Wakil, Menteri Staf Terbawah sampai RT RW. Semuanya Tuhan, mereka boleh berserah kepadamu. Karena Tuhan sendiri yang akan menghalaukan virus ini. Dan kami Tuhan bisa mengalami sejahtera kembali Tuhan. Karena ini adalah waktu-waktu yang sulit buat negara kami, tetapi kami yakin dan percaya
Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya kami, negara kami ini menjadi tentram kembali, menjadi damai kembali. Terima kasih Allahku, terima kasih. Begitu juga Bapa, kami menyerahkan jemaat di tempat ini yang sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan akan mengembalikan persembahan ini berlipat kali ganda untuk jemaat di tempat ini. Biarlah jemaat di tempat ini diberikan kesabaran, diberi bertambah-tambah imannya. Mereka tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi mereka lebih dekat kepada Engkau, supaya jemaat di tempat ini ada persatuan. Itu adalah keyakinan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami menyerahkan segala permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita di ujung ibadah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kami mengajak Bapak Ibu mengangkat kedua tangan kita semua, bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Allah yang layak menerimanya. Kami bersyukur Tuhan. Pujian dan penyembahan kami. Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati lewat kesatuan dengan lambang tubuh dan darah-Mu, dan kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan, dan angkat kedua tanganmu sebagai wujud pengakuanmu bahwa Dialah Allah segala-galanya dalam hidupmu.
Dan sebagai wujud penyerahan hidupmu kepadanya, tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Tritunggal, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Oleh berkat-Mu lah Tuhan, berkati setiap keluarga kami. Para suami diberkati oleh Tuhan, istri diberkati oleh Tuhan, anak muda, remaja, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan bayi yang masih ada dalam kandungan pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Tuhan yang mendatangkan damai, sukacita dan ketenangan di dalam rumah tangga kami. Dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, apa yang menjadi profesi kami, asal sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang menjamin keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan setiap usaha kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami butuhkan, Engkau Allah sanggup memenuhkannya dengan kelimpahan dan berkat yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi, biarlah Engkau yang menjadi panglima perang buat kami, sehingga Engkau yang akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan atas kami. Dan asal kami terus percaya dan taat kepadamu, kami percaya mukjizat Tuhan itu terus akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Bawalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan GPB Surabaya Amanat Agung yang sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan tetap berkumpul bersama di depan media yang sudah Bapak Ibu miliki untuk ibadah online. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.